Dari mana ceritanya seorang yang katanya nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang? Nggak make sense kan gitu? Ya, beliau memang dikenal tidak bisa membaca dan menulis, tapi kan beliau tidak buta dan tuli. Karena informasi yang kita peroleh tidak mesti harus melalui baca dan tulis, tapi juga melalui pengamatan dan pendengaran. Oke, jadi banyak dari ulama maupun beberapa influencer yang mengklaim bahwa Al-Quran sudah membicarakan fenomena sains 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum sains modern mengkonfirmasinya. Misalnya Al-Quran berbicara tentang Big Bang, tentang black hole, tentang air, tentang embriologi, maupun tentang cahaya bulan dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang menurut mereka waktu itu mustahil diketahui oleh umat manusia. Jadi informasi ini pasti datang dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, klaim soal mukjizat sains dalam Al-Quran ini biasanya disampaikan dengan berbagai cara ya. Tapi narasi umumnya sebenarnya ada 3. Salah satunya misalnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Donditan berikut ini. Ternyata di dalam Quran kok banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, kok baru confirm baru zaman sekarang gitu. Dari mana ceritanya seorang yang katanya nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang? Nggak make sense kan gitu. Berarti ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Ini pasti karangan yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Dari situ saya mulai korek-korek, Bang. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Okay. Yang 20% belum, Bang. Belum masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada. Belum terkonfirmasi. Masih ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk mengenai Isra Mi'raj. Itu belum bisa dijelaskan oleh sains secara detail gitu lah. Sekarang mungkin kita hanya mempelajari apa sih kalau sains yang baru, yang paling mutakhir apa sih, paling baru kuantum mekanik lah. Ya, baru teleport mungkin lah. Oke, jadi seperti yang barusan kita dengar dari Ustaz Donditan, beliau itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ummi. Artinya beliau tidak punya kemampuan membaca ataupun menulis. Jadi sangat tidak mungkin beliau mengetahui hal-hal itu. Jadi informasi yang beliau dapatkan itu pasti datang dari Allah gitu. Nah, soal 1000 ayat yang berbicara tentang sains dan katanya 80% sudah terkonfirmasi oleh sains modern, sementara 20% lainnya belum terkonfirmasi. Itu juga buat saya sangat penasaran ya. Kira-kira apa saja fenomena sains yang sudah terkonfirmasi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Donditan tadi. Karena sejauh ini yang dilakukan oleh apologet seperti Ustaz Donditan beserta teman-temannya itu ternyata hanyalah cocokologi. Jadi pertama itu, argumen yang sering dibangun itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis, jadi tidak mungkin beliau itu mengetahui mengenai fenomena sains pada saat itu. Jadi informasi yang beliau dapatkan itu pasti datangnya dari Sang Pencipta. Yang kedua yang sering mereka sampaikan adalah bahwa di zaman wahyu turun pada abad ke-7 belum ada orang yang punya alat atau teknologi untuk memahami tentang sains pada saat itu, apalagi membuktikan pengetahuan sains di Al-Quran. Jadi pasti itu datang dari Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, katanya sains pada saat itu masih sangat primitif. Jadi kalau ada kebenaran ilmiah di Al-Quran, jelas itu bukan datang dari manusia, tapi lagi-lagi pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, argumen-argumen ini kedengarannya sangat meyakinkan. Tapi kalau kita teliti baik-baik, sebenarnya ada beberapa hal yang bikin cara berpikir seperti ini problematik. Masalahnya apa? Pertama, kita harus tahu bahwa sains itu nggak pernah absolut. Sains itu bekerja biasanya menggunakan metode induksi atau mungkin sedikit abduksi, yakni dengan mengumpulkan data yang terbatas, kemudian kita lakukan yang namanya penarikan kesimpulan berdasarkan data yang terbatas tadi. Misalnya, kemanapun kita pergi, kita itu selalu mengamati bahwa semua burung yang kita temui selalu bisa terbang. Di situ kita kemudian melakukan yang namanya generalisasi dengan mengatakan bahwa semua burung itu pasti bisa terbang. Itu adalah kebenaran yang sifatnya tentatif atau sementara. Nah, sebagaimana teori sains lainnya, teori Anda mengenai semua burung bisa terbang itu harus bisa difalsifikasi. Dalam artian harus bisa dibuktikan salah. Caranya bagaimana? Ya tinggal cari di belahan dunia lain di mana ada burung yang tidak bisa terbang. Dan ternyata kita mengetahui bahwa tidak semua burung bisa terbang karena
ada burung penguin atau burung unta yang memang tidak bisa terbang. Dengan demikian, hasil generalisasi kita mengenai semua burung bisa terbang itu harus direvisi atau diubah karena fakta baru yang kita temukan dalam realitas. Nah, itulah sains dengan segala dinamikanya. Selalu bisa berubah kapan saja ketika ada bukti baru yang kita temukan, maka teori lama kita harus siap untuk ditinggalkan atau mungkin dikembangkan gitu. Jadi kalau kita melakukan cocokologi dengan mengatakan bahwa, oh ini sudah ada dalam Al-Quran, terus 20 tahun kemudian teori sainsnya berubah, maka apakah Anda mau percaya sains atau mau percaya Al-Quran? Sementara Anda sudah terlanjur menghubungkan keduanya dengan menganggap bahwa tafsiran Anda mengenai satu ayat itu hanya spesifik untuk teori sains tertentu. Ambil contoh misalnya ayat tentang pemisahan langit dan bumi, Al-Anbiya ayat 30. Kalau Anda tafsirkan ayat ini sebagai misalnya Big Bang dan menganggap bahwa hanya itu satu-satunya tafsir yang ada, lalu bagaimana jika besok-besok teori Big Bang salah? Apakah Anda bakal mengakui bahwa Quran juga salah? Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya, bahasa Quran itu sangat kaya atau punya makna yang sangat luas. Satu kata itu bisa punya makna yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh kata ini maksudnya sesuai dengan teori sains A, maka pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu benar-benar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tafsir dari Nabi dan tanpa konsensus dari para ulama? Klaim Anda itu hanyalah salah satu interpretasi dari sekian banyak interpretasi yang ada. Kemudian yang ketiga, banyak fenomena alam yang katanya sudah disebutkan dalam Al-Quran, sebenarnya sudah dikenal di peradaban sebelumnya. Banyak contoh yang sudah saya bahas di video-video saya yang menunjukkan bahwa pengetahuan sains seperti yang ada dalam Al-Quran ternyata sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Contoh ya, misalnya ada ayat Quran yang bilang bahwa dan kami turunkan besi. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat ini seringkali digunakan oleh Ustaz Donditan di setiap podcast, di mana ketika beliau membahas tentang sains dan Al-Quran. Beliau itu selalu mengatakan di setiap podcast bahwa yang namanya kami turunkan itu berarti dari atas ke bawah. Kemudian beliau menghubungkan itu dengan hasil temuan sains modern yang mengatakan bahwa besi di bumi itu berasal dari meteorit luar angkasa. Meskipunnya tidak semua besi itu berasal dari luar angkasa ya. Masalahnya gini, jauh sebelum itu orang Mesir kuno itu sekitar 1400 tahun sebelum Nabi Muhammad muncul, mereka itu sudah menyebut besi itu dengan istilah ba'enpet yang artinya besi dari langit. Jadi sebenarnya pengetahuan seperti ini bukan sesuatu yang unik sama sekali. Dan kalau kita mau menggunakan klaim bahwa Al-Quran pasti datang dari Tuhan hanya karena Quran berbicara tentang kami turunkan besi, lalu bagaimana dengan orang-orang Mesir yang lebih dulu membahas tentang itu? Mereka bahkan mengetahui itu lebih dulu jauh sebelum Tuhan memberitahukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi klaim-klaim lainnya yang tentunya sudah saya bahas di video-video saya. Misalnya seperti Big Bang, asal-usul air, black hole, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di channel saya. Kemudian argumen yang sering digunakan oleh orang-orang termasuk oleh Ustaz Donditan di video sebelumnya, itu bahwa katanya Nabi Muhammad itu kan buta huruf. Jadi beliau nggak mungkin mengetahui hal-hal ini apalagi dari peradaban lain kan. Tapi ya sejarah bilang sebaliknya. Nabi itu hidup di Mekah yang jadi pusat dagang internasional. Orang Arab itu dulu berdagang sampai ke Cina, Persia, dan Romawi. Jadi pasti ada pertukaran budaya dan pengetahuan. Bahkan dalam hadis Sahih, Nabi pernah mempertimbangkan praktek kesehatan dari orang-orang Romawi dan Persia. Artinya apa? Artinya beliau tahu info dari luar. Dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2612, Nabi itu berkata bahwa saya itu sempat berniat melarang hubungan intim dengan istri yang sedang menyusui. Tapi kemudian saya perhatikan bahwa orang-orang Romawi dan Persia itu juga menyusui anak mereka. Dan ternyata hubungan intim itu tidak memberikan dampak buruk pada mereka. Nah, jadi di sini penting untuk dicatat bahwa hadis ini bukan berarti wahyu dari Quran diambil dari budaya lain. Bukan itu poin saya. Poin dari hadis ini menurut pemahaman saya itu menunjukkan bahwa kalau kita bicara soal kesehatan atau hal-hal praktis, maka Nabi itu juga bisa melihat dan mempertimbangkan praktek dari peradaban lain. Jadi ya wajar saja kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian bertanya, kalau Nabi bisa tahu soal kesehatan dari orang-orang Romawi dan Persia, lalu kenapa beliau nggak mungkin mengetahui pengetahuan ilmiah yang populer di zamannya?
Apalagi ekonomi Arab pada abad ke-7 itu kan basisnya perdagangan. Orang-orang Mekah itu kan seringkali pergi jauh, bahkan sampai ke Asia Timur. Jadi pertukaran barang, budaya, dan juga ide itu sebenarnya merupakan hal biasa. Sejarawan Ira M. Lapidus dalam bukunya A History of Islamic Societies halaman 14, beliau bilang seperti ini. Menjelang abad ke-6, Mekah itu kan jadi salah satu kota kafilah penting di Timur Tengah. Orang Mekah itu membawa rempah, kulit, obat-obatan, kain, sampai budak dari Afrika ke Suriah. Lalu mereka kembali ke Arab dengan membawa uang, senjata, gandum, dan anggur. Kalau kalian tertarik membaca bukunya, silakan cek di deskripsi video ini. Jadi klaim bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mustahil bagi beliau untuk mengetahui atau misalnya dapat akses ke pengetahuan ilmiah yang populer di masa itu, buat sejarawan itu jelas tidak meyakinkan sama sekali. Ya, beliau memang dikenal tidak bisa membaca dan menulis, tapi kan beliau tidak buta dan tuli. Karena informasi yang kita peroleh tidak mesti harus melalui baca dan tulis, tapi juga melalui pengamatan dan pendengaran. Hadis riwayat Muslim yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah salah satu contohnya, di mana beliau itu bisa mengetahui soal kesehatan dari orang-orang Romawi dan Persia. Jadi secara historis, justru kemungkinan Nabi bersinggungan sama pengetahuan dari peradaban lain itu justru jauh lebih besar daripada kemungkinan beliau tidak tahu sama sekali. Makanya ya, pendekatan cocokologi antara sains dan Al-Quran bagi saya itu sangat rapuh. Kenapa? Bayangkan kalau Anda menjelaskan Quran ke orang lain, lalu satu-satunya argumen atau bukti yang Anda berikan adalah bahwa, lihat, ayat ini sudah terbukti oleh sains modern. Awalnya ya orang-orang mungkin akan kagum dan tertarik sama Al-Quran. Namun ketika mereka belajar lebih dalam soal sains dan sejarah peradaban, mereka itu bakal sadar bahwa ternyata selama ini klaim kita soal sains dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak unik sama sekali. Karena ternyata banyak peradaban sebelum Islam yang sudah membahas tentang fenomena yang sama. Apalagi kita hidup di era teknologi yang super canggih ya, ada banyak sekali AI seperti yang beredar di internet akhir-akhir ini. Jadi setiap informasi itu bisa dengan mudah diverifikasi. Kemudian ketika mereka melakukan verifikasi dan menemukan fakta yang berbeda dengan klaim kita, ya itu bisa saja membuat mereka malah makin ragu sama agama Islam itu sendiri. Dan kemungkinan besar mereka bakal murtad hanya gara-gara narasi-narasi cocokologi yang dipaksakan seperti ini. Makanya di video-video saya selalu saya tekankan untuk tidak memaksakan Al-Quran harus cocok dengan sains modern. Kalaupun kalian mau misalnya melakukan itu sebagai mungkin renungan filosofis untuk diri sendiri, ya itu nggak masalah. Asalkan jangan disampaikan ke publik seolah-olah interpretasi kalian terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran itu hanya punya satu makna, yakni tentang misalnya fenomena sains tertentu. Bagi saya, Quran itu kitab petunjuk, bukan buku biologi atau buku fisika. Bagi saya, sekali lagi, ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang misalnya kosmos, itu untuk membuat manusia merenung, melihat ciptaan Tuhan, kagum, lalu sadar bahwa Tuhan itu layak disembah. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.